Kalau body shaming termasuk nggak sih bullying Pak Dokter? Misalnya kita berkomentar tentang body seseorang, misalnya kamu tuh ini Ya banget gitu. mungkin masuk dalam kategori bully dalam bentuk psikologis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Masih sehat-sehat ya? Ini saya setiap tampil di Show Al Palu ini selalu membahas tentang cuaca ya. Cuaca Kota Palu kayaknya ini lagi pada banyak yang batuk-batuk ataupun juga flu ya, karena cuaca mungkin kadang-kadang panas, kadang-kadang juga tiba-tiba hujan. Tapi tenang aja ya, jangan lupa untuk terus memberikan tubuh kalian dengan namanya vitamin dan juga istirahat yang cukup pastinya. Yes, kita ketemu lagi hari ini tentunya di program talk show yang menggema membahana dan paling hits di Kota Palu ya, di @soal Palu. Kalian bisa subscribe juga channel YouTube kita tentunya. Dan ini ternyata udah masuk di episode yang ke-47, di mana setiap talk show yang tentunya kita kasih ini membahas tentang topik-topik yang menarik dan juga tentunya bisa menambah informasi ataupun inspirasi untuk kalian semua teman-teman followers yang ada di YouTube, subscriber kita dan juga followers untuk di Instagram @soalpalu. Kali ini kemarin setelah di episode 43 kita banyak permintaan ya tentang membahas agama, modernisasi beragama dan juga segala sesuatu yang kemarin itu soal narasumbernya adalah Kepala FKUB Provinsi Sulawesi Tengah. Karena banyak permintaan, kali ini di episode ke-47 kita hadirkan lagi narasumber kita dari FKUB Sulawesi Tengah. Beliau merupakan sekretaris dari FKUB Sulawesi Tengah, ada Bapak Dr. Haji Muhammad Munif Agodal MA. Kasih tepuk tangan dulu dong. Halo Pak Dokter, gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita udah siap membagikan lagi informasi-informasi dari FKUB Sulteng atau Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Tengah dengan berbagai informasi-informasi menarik tentunya ya. Karena memang Sulawesi Tengah ini ya terdiri dari 12 kabupaten satu kota, ini pasti budayanya juga macam-macam, habitnya juga macam-macam. Karena FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama ini juga membahas tentang bagaimana habit atau kebiasaan kita dalam bermasyarakat ya, modernisasi juga itu penting banget. Nah, tema kita kali ini adalah penguatan moderasi beragama dan stop bullying. Tentunya kalau bahasa bullying ini kita udah sering dengar ya, dan ini adalah satu hal yang tidak perlu kita contoh gitu. Nah, ini Pak Dokter, kita membahas tentang penguatan moderasi beragama dan stop bullying. Berarti berbicara tentang akhlak gitu ya. Apalagi kalau kita mendengar kata bullying ini pasti banyak kejadiannya yang ada di anak-anak sekolah atau di tempat-tempat pendidikan ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak sama Pak Dokter, saya mau kasih tahu dan ingatkan kepada teman-teman semuanya untuk menyaksikan episode-episode sebelumnya karena ada berbagai informasi dan siapa tahu sebentar akan masuk kuis-kuis dengan hadiah yang oke-oke tentunya. Kita sekali lagi akan ada hadiah hari ini seperti biasa. Kalau talk show kita itu di @soal Palu pasti banyak duitnya deh. Pokoknya tenang aja, kita bakal bagi-bagi hadiah. Hari ini ada Rp300.000 untuk 2 orang pemenang yang dipersembahkan dari FKUB Sulawesi Tengah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Udah dapat informasi gratis, dapat hadiah lagi ya. Uang tunai lagi 300.000 berarti dibagi Rp150.000 ya, yang nantinya pertanyaannya nanti akan seputar dari yang apa kita sampaikan nih. Nah, Pak Dokter, ini kita mau tanya-tanya tentang moderasi beragama dan bagaimana konsep sebenarnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya dalam moderasi beragama ini. Silakan Pak Dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya menyapa apa ini? Saya anggaplah saya ini ya. Saya Andar Pak. Ya, para teman-teman followers kita. Teman-teman followers yang saya hormati. Tema kita terkait tentang moderasi beragama dan stop bullying. Berbicara tentang moderasi beragama, dari definisi yang paling mudah untuk bisa kita pahami adalah cara beragama jalan tengah. Oh, cara beragama jalan tengah. Saya baru dengar tuh. Kayak gimana tuh Pak Dokter?
Artinya seseorang beragama itu dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran agama itu dia tidak ekstrim, dia tidak berlebihan, atau dia tidak ke kanan dan dia juga tidak di kiri. Oke. Dia posisinya berada di tengah-tengah. Bisa dibilang netral atau seimbang atau gimana tuh? Dia menunjukkan sikap yang berada dalam posisi ya pertengahan. Dia tidak juga ekstrim di dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama, tetapi dia juga tidak mengabaikan bagaimana nilai-nilai agama. Oke. Jadi mungkin kalau saya beri contoh, ketika seseorang memahami bahwa perbedaan itu merupakan sebuah hal yang tak dapat kita elakkan, maka ya kita harus menerima bahwa perbedaan itu merupakan bagian yang datangnya dari Tuhan dan diberikan kepada kita, dan tentu akan banyak mendatangkan nilai-nilai manfaat bagi manusia itu sendiri. Oke. Jadi moderasi beragama itu berarti dia berada di tengah-tengah gitu ya. Kalau saya boleh contohkan dalam satu pernyataan dari Nabi Muhammad SAW, ketika ada 3 orang sahabat beliau yang datang kepadanya dan berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melaksanakan seluruh amalan-amalan atau ajaran-ajaran agama itu dengan baik." Kemudian yang pertama mengatakan, "Ya Rasulullah, saya berpuasa hampir saja saya tidak pernah berbuka." Kemudian yang kedua mengatakan, "Ya Rasulullah, saya melaksanakan sholat malam hari, hampir saja saya tidak tidur di malam harinya." Dan yang ketiga mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak menikah karena jika saya menikah pasti akan mengurangi bagaimana kedekatan saya kepada Tuhan saya." Lalu Nabi mengatakan kepada ketiganya, "Ketahuilah bahwa saya dalam melaksanakan nilai-nilai ataupun ajaran agama yang lebih baik dari kalian. Saya berpuasa dan saya berbuka. Saya sholat malam harinya dan saya tidur. Dan yang ketiga, saya menikah dan tidak mengganggu aktivitas ibadah saya." Jadi pemahaman yang ekstrim itu dapat dikatakan itu bukanlah dari nilai-nilai moderasi di dalam pemahaman kita bersama. Jadi ya kata kuncinya khairul umur awsatuha. Jadi sebaik-baik hal itu berada pada pertengahan ya, di tengah-tengah ya, kurang jangan yang terlalu seperti ini dan jangan berlebihan. Kita tidak berat ke kiri dan kita pun juga tidak berat ke kanan. Nah, Pak Dokter, ini kalau kita berbicara tentang bagaimana moderasi beragama ya, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di kalangan pelajar gitu ya, agar tercipta lingkungan yang lebih harmonis dan toleran. Karena tema kita hari ini tentang bullying juga nih Pak Dokter, yang kebanyakan mungkin terjadi di kalangan anak-anak sekolah. Gimana tuh? Baik, di forum kerukunan umat beragama ada strategi yang kami lakukan di dalam peningkatan pemahaman moderasi beragama di kalangan siswa dan siswi. Kami sudah terhitung ada 1047 siswa dan siswi yang telah kami edukasi terkait tentang penguatan moderasi beragama. Jadi cukup banyak, tidak hanya pada siswa agama tertentu saja, tapi semua agama yang ada di Sulawesi Tengah ini
adalah bagian yang telah kami kunjungi dan telah kami edukasikan terkait tentang moderasi beragama. Iya, dan bukan hanya di Kota Palu ya, tapi Tidak ternyata hanya di menyebar Kota Palu. di kabupaten-kabupaten. Kami bahkan sampai menyeberang ke Touna, menyeberang ke Pulau Togean. Kami sampai juga melakukan kunjungan di Banggai Laut, Banggai Kepulauan. Ya. Hampir seluruh wilayah Sulawesi Tengah ini telah kami kunjungi dalam rangka penguatan moderasi beragama. Iya. Dan ada 5 strategi yang kami lakukan bersama kawan-kawan para tokoh-tokoh agama. Apa tuh strategi-strateginya? Ya, strategi yang pertama memberikan pemahaman bahwasanya kita ini hidup dengan agama-agama, artinya tidak hanya ada satu agama, maka perbedaan itu adalah bagian dari sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Iya. Ya, pemahaman terkait agama Islam, agama Kristen, ya, kemudian terkait tentang pelaksanaan ibadah pun juga adanya perbedaan. Iya. Jadi saya kira tidak hanya sekedar bagaimana lintas iman, lintas agama. Kita dalam di internal saja masih juga banyak perbedaan-perbedaan yang kemudian kita temukan. Ada orang yang ibadah sholatnya itu takbirnya Allahu Akbar, tangannya diletakkan di sini, ada yang di sini, ada yang di bawah dan seterusnya. Itu masih dalam internal umat beragama. Di luar dari umat beragama tentu perbedaan itu juga cukup banyak. Jadi dengan memberikan edukasi bahwa perbedaan itu adalah bagian dari hal yang pasti akan kita temui di lapangan. Sehingga ketika adik-adik kita memahami bahwa ya agama itu mengajarkan bahwasanya perbedaan itu menjadi sebuah hal yang tidak dapat kita elakkan, maka kalau bahasa yang disampaikan oleh ketua Forum Kerukunan Umat Beragama itu, maka kedepankan persamaan. Kedepankan persamaan. Ya. Oke. Jadi perbedaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dan sebagai umat beragama jangan kita jadikan perbedaan ini menjadi sebuah jurang di antara kita, karena sama-sama kita memiliki tujuan agar bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang sukses, berhasil, ya, hamba yang taat di hadapan Tuhan dan akan memperoleh apa saja yang menjadi janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan yang Maha Esa. Wah, luar biasa. Ini kita kayak Isra Miraj ya. Maksudnya apa namanya, informasi-informasi tentang agama ini akhirnya bisa tambah lagi. Ini nggak boleh yang main-main ya. Ini harus serius-serius kali ini. Kita mendengarkan berbagai informasi-informasi karena memang kalau kita ngomongin tentang beragama ya, di era 2025 ini ada bukan hanya habit, tapi sekte-sekte juga udah banyak banget gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang moderasi beragama ya bukan membahas tentang sekte-sekte itu ya, tapi ini adalah agama-agama yang memang kita harus menerima dan harus bukan memaksakan untuk percaya antara agama satu dengan agama yang lainnya, tapi menerima ya, dan juga tentunya melihat dan menyesuaikan karena kita ini di lingkungan masyarakat gitu ya, untuk bisa hidup rukun dan damai gitu ya. Aduh, seru banget kalau kita ngomongin tentang hidup beragama ini, tapi sebentar kita bakal bahas juga tentang bagaimana tentang bullying-bullying gitu ya Pak Dokter. Namun kita kuis dulu nih, kasih hadiah buat followers kita yang udah menyaksikan. Ada hadiah Rp150.000 persembahan dari FKUB Sulawesi Tengah. Luar biasa. Aduh, kalau ngomongin duit pasti udah banyak nih yang standby ya. Standby langsung cepat mau komentar. Jadi seperti biasa, aturan mainnya kalian langsung komen aja di kolom komentar untuk jawabannya. Siapa yang paling cepat dan tepat, maka nantinya akan mendapatkan respon dari admin kita dan nanti akan di-follow untuk bisa diberikan hadiah Rp150.000. Lumayan ya. Pertanyaannya gampang sekali. Kalian bisa langsung cepat-cepat jawab di kolom komentar. Dan ini satu orang ya, Rp150.000. Di mana lokasi kantor sekretariat FKUB Provinsi Sulawesi Tengah? Waduh, kalau yang tahu langsung googling, gampang sekali.
ya, di mana kantor sekretariat FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, dan hadiahnya Rp150.000 untuk kamu yang cepat dan tepat tentunya untuk menjawab. Langsung masuk di kolom komentar ya. Udah banyak yang jawab gimana? Udah banyak banget ya. Oke. Giliran duit aja cepat gitu. Oke, nanti sebentar di akhir acara kalian bisa stay tune terus karena kita akan mengumumkan pemenang-pemenangnya itu di akhir acara ya. Jadi kamu bisa tahu nanti kalau kamu menang dan dapat hadiah uang ya. Dan saya juga mau sampaikan untuk terus memfollow. Jadi ini FKUB Sulawesi Tengah punya media sosial juga yang bisa memberikan informasi. Kalian bisa follow di @FKUB Sulteng dan @PKDM_FKUB Sulteng, dan Instagram resmi untuk informasi terkini seputar kegiatan dan program FKUB Sulteng di 2 Instagram itu ya. Jadi FKUB Sulteng dan @PKDM_FKUB Sulteng. Sekali lagi jangan lupa follow. Oke, kita tadi udah singgung tentang yang namanya bullying nih. Kalau dari pandangan FKUB Sulawesi Tengah sini ya Pak Dokter, apa sih sebenarnya yang dimaksud tentang bullying ya? Kemudian juga bagaimana sih bentuk-bentuk bullying yang paling sering dilakukan di lingkungan pelajar? Ini pasti karena kunjungan ke sekolah-sekolah ini kan sudah sering dan ada interaksi ke mereka. Dari pengalaman Bapak Ibu di FKUB Sulteng itu seperti apa? Silakan Pak Dokter. Ya, berbicara tentang bullying ini juga menjadi tema yang sangat menarik sekali karena hampir dalam setiap saat kita mendengarkan informasi terjadinya tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan kepada anak-anak didik kita. Kalau kita melihat definisi dari bullying itu adalah tindakan agresif dan negatif yang disampaikan yang dilakukan oleh kelompok ataupun perorangan. Model atau bentuk-bentuk dari bullying itu ada 3 ya. Yang pertama itu dalam bentuk fisik, yang kedua dalam bentuk verbal, dan yang ketiga dalam bentuk psikologi. Nah, hampir rata-rata anak-anak yang selama setahun yang telah kami kunjungi itu hampir berada dalam posisi ketiga-tiganya ini pernah mendapatkan perlakuan bullying. Apakah itu dalam bentuk fisik, ada yang melakukan tindakan pemukulan, kemudian menendang, kemudian mencubit, kemudian mendorong secara secara kuat sehingga kawannya itu terpental dan seterusnya. Kemudian kalau tindakan verbal itu dengan melakukan tindakan-tindakan mengejek, ya kan? Kemudian melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kawan. Dan saya kira untuk tindakan psikologis itu juga menjadi bagian yang juga sering kita temukan di lapangan dari beberapa siswa yang ternyata mereka adalah bagian yang pernah menjadi korban bullying Nah, sehingga bullying ini di tahun masa pengurusan kami itu 2022 kami baru melaksanakan sosialisasi bullying itu di tahun 2023. 2024 karena masifnya pemberitaan terkait tentang korban-korban bullying. Nah, saya kira itu kemudian menjadikan kawan-kawan para tokoh-tokoh agama yang ada di Forum Kerukunan Umat Beragama kemudian turun langsung untuk memberikan bagaimana siswa-siswi yang ada di daerah Sulawesi Tengah melalui pendekatan agama dan seterusnya agar bullying ini dihentikan. Jangan jadi kebiasaan di sekolah gitu ya. Bahkan di tahun 2024 ini ada satu program yang sudah kami canangkan bersama-sama dengan Dikjar Provinsi. Kemudian yang kedua bersama-sama juga kami menggandeng dari PGRI untuk melakukan satu
Program kegiatan ya, gebrakan gitu. Ya, satu gebrakan atau satu kegiatan besar di mana kita menghadirkan seluruh sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Palu ini. Oke. Ya, kemudian daerah-daerah terdekat untuk melakukan deklarasi stop bullying. Wah. Ya. Jadi itu sudah masuk dalam agenda ataupun program yang akan dilaksanakan oleh FKUB Provinsi Sulawesi. Oke, jadi memang peran FKUB Sulteng ini Iya. sampai dengan bullying-bullying itu juga diprogramkan ya. Saya kira. Saking apa sih namanya memperhatikan bagaimana nanti akhlak anak-anak kita ya di kalangan pelajar ini bisa menjadi baik gitu. Deklarasinya deklarasi akbar untuk stop bullying. Artinya bullying ini juga bisa merubah mental seseorang kan, bisa jadi. Kemudian juga ketika mental berubah bisa jadi keyakinan dia juga bagaimana dia mempengaruhi masyarakat lewat dirinya dan keharmonisan pola pikirnya untuk memberikan aura positif ke masyarakat itu juga pasti akan sangat berpengaruh karena memang besar banget nih dampak dari bullying. Akhirnya masuk program juga nih dari FKUB Sulteng gitu ya. Jadi mungkin saya perlu jelaskan juga, salah satu dari fungsi FKUB itu adalah membuka ruang dialog. Oke. Kenapa kemudian bullying ini menjadi salah satu bagian dari program yang kami anggap itu penting dan harus kami turun untuk mensosialisasikan stop bullying? Karena hampir dari beberapa daerah yang kami kunjungi, baik itu pada tingkat siswa maupun tingkat tokoh-tokoh agama, tingkat tokoh-tokoh pemuda lintas agama, juga memberikan saran bagaimana kalau tokoh-tokoh agama yang tergabung di forum kerukunan umat beragama ini memasukkan salah satu agenda dalam sosialisasi itu adalah stop bullying. Karena kita tidak menafikan juga bahwa anak-anak ini merupakan generasi yang sangat kita harapkan ke depan itu tumbuh berkembang dengan sehat. Nah, kalau fisik sehat, pikiran sehat, tidak ada sesuatu yang pernah terbawa dari masa dia kecil, maka insya Allah kelak mereka ini akan menjadi manusia-manusia yang kemudian bisa melahirkan dan bisa memberikan aura positif kepada yang lain. Oke, betul. Sehingga ini masuk dalam salah satu program ya dari FKUB Sulawesi Tengah ini sendiri. Wah, seru banget nih kalau kita ngomong tentang akhlak seseorang ya. Lewat bullying ini, moderasi beragama. Jadi memang teman-teman nih jangan lupa ya kalau menyaksikan orang-orang dibullying ini harus membantu untuk bisa meluruskan ya. Membantu juga untuk temannya dan kamu juga jangan sampai menjadi pelaku bullying ya. Karena sekarang ini dikit-dikit kalau body shaming termasuk nggak sih bullying Pak Dokter? Misalnya kita berkomentar tentang body seseorang, misalnya kamu tuh ini banget. Ya mungkin masuk dalam kategori bully dalam bentuk psikologis. Psikologis. Ingat ya nggak boleh komen ya mengenai badan orang, nggak boleh. Tentang fisik dari kawan kita, dari saudara kita, dari anak-anak kita. Karena ketika itu dapat mempengaruhi dari apa yang telah kita sampaikan kepada mereka, maka ini juga masuk dalam kategori bullying. Oke. Untuk itu, mari stop bullying ya. Stop bullying. Stop bullying. Oke. Nah, kita ke kuis lagi Pak Dokter. Bagi-bagi uang dulu. Tapi by the way Pak Dokter, dari tadi saya bicara saya solvo sama Pak Dokter cincin. Kayaknya menyala sekali merahnya. Luar biasa. Info-info kalau ada koleksi baru. Oke, kita bagi-bagi hadiah dulu Rp150.000 uang tunai untuk satu orang pemenang dan yang dipersembahkan oleh FKUB Sulteng. Caranya seperti biasa, jawab pertanyaan paling cepat dan tepat, nanti admin kita akan melihat dan nanti akan menghubungi. Di akhir acara kita akan kasih tahu siapa yang menang dan rezekinya dapat Rp150.000 ya. Oke, pertanyaannya adalah siapa nama ketua FKUB Sulawesi Tengah? Aduh, gampang sekali. Sotalalo kamu kalau tahu ya. Nama ketua FKUB Sulawesi Tengah yang juga sebelumnya di episode ke-43 itu jadi narasumber kita juga di sini ya. Jadi sekali lagi pemenang akan diumumkan nanti di akhir segmen dan saya juga mau informasikan sekali lagi karena
karena hadiahnya juga ini dipersembahkan oleh FKUB Sulteng. Saya mau kasih tahu jangan lupa untuk follow ya @FKUB Sulteng, atau bisa follow juga di @PKDM_FKUB Sulteng. Itu adalah Instagram resmi seputar informasi terkini dan juga program-program terbaru dari FKUB Sulteng. Jadi nanti kalau bisa follow, apalagi ini ada program-program yang berkaitan tentang pelajar-pelajar. Nanti selanjutnya ada informasi mengenai kegiatan apa, kalian juga bisa ikutan ya. Bisa ikutan ya, acaranya gratis, ilmunya dapat, dan programnya juga pasti seru. Oke, kita mau informasikan pemenang kuisnya kira-kira siapa nih? Kalau orang-orang FKUB Sulteng bisa nggak sih Pak Dokter? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Orang-orang FKUB Sulteng kan 150, udah nanti kalau 150 Pak Dokter yang kasih langsung lah untuk orang-orang FKUB Sulteng. Oke, pemenang kuisnya tadi yang dapat adalah siapa kira-kira? Aduh, pasti ini kalau saya bicara doi ini langsung dorong tunggu ini. Oke, pemenangnya adalah @Fahri_Abu Hazen. Ya, bukan Bapak keluarga ini toh? Pak Hazen bukan. Oke, selamat buat Fahri, dan pemenang di pertanyaan kedua yang paling tepat ya dan cepat adalah @mir.1. Yeay! Selamat sekali lagi, hadiah dipersembahkan oleh FKUB Sulteng. Masing-masing mendapatkan hadiah senilai Rp150.000. Nah, aduh, luar biasa. Nah, ini kita sudah mau sampai di akhir-akhir nih Pak Dokter. Memang banyak ya program-program mungkin yang sudah disusun oleh FKUB Sulawesi Tengah itu sendiri. Dan kemudian juga pasti semuanya berkaitan dengan bagaimana penguatan mental beragama, moderasi beragama, dan kemudian juga bagaimana bisa masyarakat Sulawesi Tengah atau Indonesia ini hidup rukun, damai gitu ya, di tengah-tengah hidup beragama ini. Nah, sesuai dengan tema kita mengenai pelajar, ini pertanyaan saya, kenapa sih pelajar ini dimasukkan dalam program FKUB Sulawesi Tengah? Maksudnya, karena kan saya lihat sampai-sampai ke Banggai Laut, Banggai Kepulauan tadi, di Togean dan lain-lain. Memang apa sih yang target utamanya kepada pelajar ini, supaya kenapa sih mereka gitu? Ya, saya kira kita semua tahu bahwa adik-adik siswa kita ini adalah calon-calon yang kelak akan menggantikan keberadaan kita. Iya. Kita berharap dengan menanamkan sejak dini bagaimana moderasi beragama, bagaimana bersikap positif kepada kawan-kawan, atau menolak hadirnya bullying itu di sekitar kita, maka insya Allah kita berharap mereka menjadi sosok-sosok generasi yang baik, yang tangguh, yang memahami bagaimana perbedaan, bagaimana mengedepankan persamaan, bagaimana menjaga kerukunan, meningkatkan toleransi, dan menumbuh suburkan keharmonisan di antara umat beragama. Oke, jadi dari pelajar ini nantinya bisa akan mempengaruhi lebih, apalagi mungkin mereka adalah calon-calon masa depan ya. Banyak apalagi saat ini kita juga menyadari bahwa proses waktu ini berjalan begitu cepat. Betul. Ya. Kalau kita mendidik anak itu di masa-masa di mana mereka masih berada dalam usia pertumbuhan, maka insya Allah apa yang kita sampaikan itu akan sangat berbekas dalam benak mereka. Apalagi tidak hanya sekedar dengan cara kita menyampaikan secara lisan. Kawan-kawan dalam melakukan sosialisasi itu turun bersama-sama. Saya sebagai seorang yang mewakili dari Muslim, ada satu kawan saya yang berada di sebelah mewakili dari agama Kristen, di sebelah kiri saya mewakili dari agama Katolik, Hindu, Buddha, duduk bersama. Kami menyampaikan sosialisasi itu kalau yang ada di hadapan kami adalah anak-anak yang beragama Islam, maka dari pihak Muslim kemudian menyampaikan sosialisasi terkait tentang bagaimana ajaran agamanya tentang moderasi. Dari Hindu, dari Buddha, dari Katolik dan seterusnya seperti itu. Sehingga kadang-kadang kawan-kawan dengan hadir bersama-sama ini, anak-anak kita juga melihat ternyata para tokoh-tokoh agama kita ini duduk bersama. Mereka tersenyum, berbicara, menyapa dan seterusnya. Maka apa yang disebut dengan kecurigaan,
di antara umat beragama ini akan bisa ditepis dengan contoh-contoh dan teladan-teladan yang telah disampaikan dan dipraktekkan di hadapan anak-anak kita. Akhirnya bisa memberikan contoh yang baik dan juga inspirasi yang baik untuk para pelajar-pelajar atau anak-anak kita ya. Dan memang akhlak itu menjadi hal yang sangat prioritas, penting. Betul, akhlak. Jadi tadi kan sempat disinggung terkait tentang akhlak. Nah, akhlak ini kan bagaimana kita memberikan cerminan positif, ya kan? Nah, saya teringat dengan ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Thomas Alva Edison. Dia mengatakan satu teladan, satu sikap positif, satu akhlak positif yang kita berikan itu kepada anak-anak kita itu jauh lebih baik daripada 1000 kata-kata. Wow. Jadi praktek gitu. Kita menyapa, kita kemudian tersenyum dengan saudara kita yang berada di sebelah yang beragama berbeda dengan keyakinan dengan kita. Ini pelajaran yang begitu besar, pesan-pesan yang begitu besar, dan pesan ini akan lebih melekat di hati dan di benak dari anak-anak kita. Ternyata salah kalau saya kemudian curiga kepada saudara saya selain agama dengan saya. Salah rupanya saya dan seterusnya. Kita berharap seperti itu, kemudian nanti kelak mereka akan hadir menjadi tokoh-tokoh agama yang dapat menyejukkan, menyatukan umat beragama atau menyatukan umat lintas agama dengan cara-cara yang baik. Itulah peran dari FKUB Sulawesi Tengah ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk teman-teman dari FKUB Sulawesi Tengah. Ini hari ini juga hadir Bapak Ibu dari FKUB Sulawesi Tengah di belakang layar ya, yang juga ikut mendampingi Pak Sekretaris kita hari ini. Dan Pak Dokter, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Kayaknya masih kurang, nanti lagi kita buat lagi lah live show berikutnya lagi dari FKUB Sulawesi Tengah, karena kalau kita ngomongin tentang moderasi beragama ya, tentang akhlak dan bagaimana kita harus memberikan inspirasi atau kepercayaan orang tentang bagaimana hidup rukun dan damai itu dalam kehidupan beragama itu, FKUB punya banyak program-program yang seru-seru tentunya, mulai dari para pelajar sampai masyarakat-masyarakat ya. Semangat terus Bapak dan juga untuk keluarga besar dari FKUB Sulteng, semoga program-program atau acara dan deklarasi segala macamnya itu yang diusung di tahun 2025 ini bisa capai target dan bisa memenuhi apa yang diinginkan ya. Masyarakat Sulawesi Tengah bisa sejahtera dan bisa hidup rukun yang damai. Wah, saya mau ingatkan sekali lagi untuk seluruh teman-teman semuanya, jadi bingung ngomong. Untuk seluruh teman-teman semuanya, jangan lupa nantinya untuk bisa menyaksikan berbagai talk show kita yang juga sudah hadir setiap minggunya. Kalau hari Jumat malam itu pasti ada. Tapi yang belum sempat nonton, nanti kita akan putar kembali dan kalian bisa saksikan secara ulang di YouTube channel kita di @soalpalu, dan juga tentunya nantinya akan ada beberapa cuplikan-cuplikan akan kita tampilkan di Instagram @soalpalu. Kita juga mau kasih tahu ke kalian semuanya, jangan lupa follow akun Instagram kita tentunya. Aduh, orang Palu, orang Sulteng nggak follow @soalpalu, itu bukan orang Palu, pindah Jo kalau belum follow ya. Atau jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di @soalpalu tentunya, karena ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan ya. Sebelum kita akhiri, kita ada closing, kita ada tagline nih untuk FKUB Sulawesi Tengah. Ada tagline-nya Pak ya, dari FKUB Sulawesi Tengah itu apa? Rukun-rukun ya gitu ya. Oke, kita sama-sama kasih semangat, dan ini harus rukun, damai, adil pokoknya. Jadi kalau tagline FKUB rukun, rukun, rukun. Oke, mengakhiri talk show kita kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk FKUB Sulawesi Tengah. Tepuk tangan sekali lagi. Dan jangan lupa untuk selalu hidup rukun dan damai. Sekali lagi Pak, FKUB rukun, rukun, rukun. Terima kasih. Sampai ketemu di talk show berikutnya.